Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, siklon tropis Surigaya diprediksikan akan berdampak pada perubahan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG meminta masyarakat di 9 provinsi terdampak untuk lebih waspada. Apa sebenarnya siklon Surigaya? Dan akan dibahas selengkapnya dalam segmen At Large berikut ini bersama dengan rekan Valencia Melvinci. Valencia, silahkan dengan pemaparan Anda. Ya, Zakia dan juga pemirsa, beberapa waktu silam BMKG memberikan peringatan dan juga informasi terkait dengan siklon tropis Surigaya kepada sejumlah masyarakat di 9 provinsi yang ada di Indonesia. Mengapa kita perlu waspada terhadap siklon Surigaya ini? Akan kita lihat apa sebenarnya alasannya dalam At Large hari ini. Yang pertama kita akan lihat dulu siklon tropis Surigaya. Biasanya siklon tropis kerap kali disebut oleh masyarakat sebagai badai tropis ataupun bisa jadi dengan sebutan topan, dan kemudian ini ada di posisi di bagian atas dari Manokwari alias Papua Barat di sini, dan ini merupakan Laut Pasifik, dan di sini kita bisa melihat ada bagian dari bentuk siklon tropis Surigaya yang sebelumnya disebut sebagai bibit siklon 94W dan diprediksikan dalam sekitar tanggal 16 sampai dengan 18 April 2021 siklon ini bergerak ke arah barat laut menuju Filipina. Dan selain itu ini juga terjadi di Samudra Pasifik dan juga timur laut Papua, dan diberikan informasi terkait dengan penamaan serta analisa pergerakannya oleh Japan Meteorological Agency alias JMA. Dan kemudian kita juga sebelumnya di Nusa Tenggara Timur sempat ada juga beberapa bencana yang terjadi yang disebabkan oleh salah satu siklon tropis. Dan jika kita ingat lagi, nama siklonnya adalah siklon tropis Seroja dan sebelumnya disebut sebagai siklon 99S. Dan selain itu pemirsa, di sini juga sudah ada perakiraan terkait dengan siklon tropis Surigaya ini agar kita lebih waspada terkait dengan potensi bencana yang mungkin terjadi. Ini digambarkan terkait dengan kecepatannya karena memang berada di atas laut. Ini adalah 10 knot atau setara dengan 19 km per jam dengan kekuatan mencapai 95 knot alias 185 km per jam dengan tekanan 935 HPA. Dan ini diperkirakan akan berkembang menjadi badai tropis kuat dan bahkan disebutkan menjadi topan beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh BMKG. Dan selain itu intensitasnya disampaikan juga bisa meningkat dalam jangka waktu 24 jam. Dan ini disampaikan untuk rentang waktu 16 sampai dengan 18 April 2021. Selanjutnya pemirsa, dari perakiraan yang sudah disampaikan oleh BMKG, total ada 9 provinsi yang diprediksikan bisa terdampak dari siklon Surigaya ini. Apa saja itu? Kita akan lihat. Di sini di bagian Sumatera dan juga Jawa tidak ada. Namun ini lebih ke arah Kalimantan Barat, Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Papua Barat. Karena memang siklonnya diprediksikan berada di sekitar daerah Samudra Pasifik ini dan bergerak menuju ke arah barat laut, ke arah Filipina. Dan selain itu, apa kemudian dampak terhadap perubahan cuaca jika seandainya siklon Surigaya ini berkembang menjadi topan seperti yang diprediksikan oleh BMKG? Kemudian di sini disampaikan pula ada beberapa dampak terhadap cuaca yang bisa terjadi. Yang pertama ada hujan lebat disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang. Kemudian ada gelombang laut yang tingginya bervariasi. Di bagian perairan laut Sulawesi diperkirakan ini tingginya adalah sekitar 1,25 meter sampai dengan 2,5 meter. Dan ini akan semakin tinggi lagi pemirsa untuk di kawasan menuju ke Samudra Pasifik. Ini diperkirakan lebih tinggi, yakni mulai dari 2,5 meter sampai dengan 4 meter dan juga bahkan ada di 4 meter sampai dengan 6 meter ketinggiannya. Dan selain itu juga akan ada potensi angin kencang, hujan lebat dan juga dampak lanjutan seperti banjir, banjir bandang dan juga tanah longsor. Selanjutnya,
Kita akan lihat seperti apa bentuk mitigasi yang sudah diupayakan sejauh ini oleh pemerintah daerah. Mengingat kita sudah memiliki prediksi terkait dengan dampak yang bisa ditimbulkan oleh siklon Surigaya ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada dari BPBD Papua Barat. Ini sudah menyiagakan sekiranya ada 13 kapal di perairan provinsi untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam yang mungkin terjadi akibat siklon Surigaya. Tidak hanya itu, ternyata mitigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara. Di sini sudah disampaikan juga ada imbauan kepada 15 kabupaten dan juga kota untuk menyiapkan sarana prasarana, dan tidak hanya itu pemirsa, juga sudah lengkap dengan teknis mobilisasi, logistik, serta jalur evakuasi jika seandainya siklon Surigaya menimbulkan bencana di beberapa lokasi. Dan terakhir pemirsa, ini juga ada informasi yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang mengatakan khusus kepada pengguna transportasi laut dan juga nelayan perlu meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan aktivitas pelayaran karena adanya ancaman gelombang tinggi yang diakibatkan dari siklon Surigaya yang terjadi diperkirakan bisa mencapai 4 sampai dengan 6 meter. Dan ia juga mengatakan untuk mohon tidak menganggap sepele adanya bibit dari siklon ini. Dan pemirsa, memang itu adalah perakiraan yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan siklon Surigaya ini. Dan sejauh ini karena kita sudah memiliki informasinya tentunya di berbagai daerah yang diberikan peringatan ini, dan juga kita sebagai masyarakat yang pintar, cerdas, dan juga waspada serta siaga perlu meningkatkan kesiagaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di negara kita. Demikian at large hari ini, saya kembalikan ke Anda Zakia. Baik, terima kasih rekan Valencia Melvinsi atas pemaparannya.